Shalom, selamat pagi. Pagi ini saya mau men-sharingkan tentang kegagalan. Kita belajar dari Simon yang disebut Petrus, si penjala ikan. Baiklah, saya akan memulainya. Kegagalan dapat menjadi batu loncatan untuk berhasil. Petrus dan kawan-kawannya sudah mencari ikan semalam-malaman, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Lukas 5 ayat 5. Sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Petrus adalah seorang penjala ikan kawakan. Ia bukan orang baru dalam pekerjaan ini. Ia kemungkinan sudah memiliki jala terbaik, perahu yang baik, dan mengetahui dengan baik tempat yang menghasilkan banyak ikan. Kita melihat yang diajarkan kisah ini pada kita tentang kegagalan. Tuhan tidak pernah membuat mujizat tanpa tujuan. Tuhan selalu memakai mujizat untuk menjelaskan prinsip-prinsip. Apa yang harus kita lakukan ketika yang terbaik dari kita ternyata tidak cukup. Para murid sudah bekerja sepanjang malam dan tidak menghasilkan apa-apa. Tetapi kemudian bekerja lagi selama 10 menit dan menangkap lebih banyak ikan dari yang pernah mereka dapatkan sebelumnya. Dan itu terjadi di danau yang sama. Perahu yang sama, jala yang sama, dan para nelayan yang sama. Sesungguhnya ada 3 perbedaan antara kedua ekspedisi penangkapan ikan ini. Dan perbedaan ini memberi kita prinsip-prinsip untuk diterapkan ketika usaha-usaha terbaik kita berakhir dengan kegagalan. Bapa Surgawi ingin kita berhasil dalam hidup ini. Dalam kehidupan pribadi, keluarga, pertumbuhan rohani, dan relasi-relasi kita. 3 prinsip firman Tuhan yang dapat menolong kita mencapainya. Yang pertama, kita perlu mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Lukas 5 ayat 3. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Tidak ada yang lebih bisa membuat kita berhasil selain apakah kita sedang bersama Kristus atau tidak. Bagi Petrus, perahunya adalah penghidupannya. Jika kita seorang nelayan, perahu adalah bisnis kita. Dan yang penting, Petrus telah membuat perahunya tersedia untuk dipakai Yesus. Kristus telah memakai bisnis Petrus sebagai tempat untuk melayani. Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang kita berikan kepadanya. Jika kita memberikan seluruh hidup kita, Dia akan memberkati seluruhnya. Namun jika kita hanya memberikan sebagian, Dia juga hanya akan memberkati sebagian itu saja. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Yang kedua, kita juga perlu bertindak seturut rencana Tuhan dalam hidup kita. Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Para nelayan melakukan berdasarkan perintah Kristus dan mengikuti petunjuknya dengan penuh. Jika Tuhan yang memimpin kita, kita tidak akan gagal. Mengapa Yesus berkata kepada Petrus, "Bertolaklah ke tempat yang dalam"? Karena tempat yang dalam tempatnya ikan besar-besar.
Kita hanya menangkap ikan kecil-kecil di tempat yang dangkal. Banyak orang hidup di sungai kehidupan yang dangkal dan berada di permukaan. Tidak ada kedalaman dalam hidup mereka karena mereka sudah puas dengan bermain-main di pinggiran dan tak pernah masuk ke tempat yang lebih dalam. Mengapa? Karena akan lebih aman berada di tempat yang dangkal. Jika kita masuk ke tempat yang dalam, di sana kemungkinan ada ombak dan gelombang. Perahuku bisa terbalik. Rencana Tuhan untuk hidup kita adalah rencana yang baik, yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan berkata, "Izinkan aku masuk ke dalam perahumu. Izinkan aku bersamamu dalam keluargamu, dalam segala hal. Izinkan aku memimpinmu. Hiduplah seturut rencanaku." Yang ketiga, kita harus berpegang pada janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Lukas 5 ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau nyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dalam usaha menangkap ikan yang kedua, para murid bertindak berdasarkan janji Tuhan kepada mereka. Mereka menangkap ikan lagi karena mereka percaya Tuhan akan menyediakan ikan itu. Petrus tidak bersandar pada kehebatannya sendiri dalam menangkap ikan. Jadi ia tidak takut gagal. Petrus percaya pada janji-janji Tuhan. Ketika kita mengalami kehadiran Tuhan di dalam perahu kita, memiliki rencana Tuhan di depan kita, dan menyimpan janji-janji Tuhan di hati kita, kita tidak akan gagal. Mulailah mengharapkan hasil yang luar biasa. Perhatikan hasilnya ketika para murid melakukan yang diperintahkan Yesus kepada mereka. Lukas 5 ayat 6. Mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jalan mereka mulai koyak. Tuhan memberkati melebihi yang dapat mereka tangani. Begitulah selalu yang terjadi ketika kita mengalami kehadiran Tuhan. Bertindak sesuai rencana Tuhan dan berpegang pada janji-janji Tuhan, kita akan diberkati melebihi yang dapat kita terima. Amin. Terima kasih.